Ya, jadi kalau Paulus sudah melakukan apa yang kehendak Tuhan, Paulus itu bisa terdampar, Tuhan katakan, "Oleh karena engkau, seisi kapal selamat hidup." Mmm, Bayangkan tuh, mmm. isi 2 hampir 300 orang, Iya, 270 iya, lebih. iya. Seisi kapal akan selamat karena engkau. Bayangkan gitu. Dari situ saya mengerti, oh kalau saya pergi naik bis, naik kapal laut, kapal terbang, Mhm, naik apa rame-rame gitu, iya. saya harus berdoa sama Tuhan. Pak Bro, ulangin lagi dong Pak Bro. Yang waktu itu, roh itu loh Pak Bro, yang ngincer orang banyak di pesawat, di apa, segala macam itu Pak Bro? Gini, eee, saya itu pernah ketemu sama seorang. Iya, Orangnya adalah dukun. iya, Dukun versi yang apa, bukan dukun yang pakai besar-besar gitu, yang iya, pakai iya. apa, gondrong gitu, enggak, dukun rapi saja. Dukun ini, itu tidak pernah mau ketemu sama orang Kristen gitu, ya Mmm, nggak suka lah mmm, gitu. Satu hari saya tuh pergi ke rumah anak binaan saya, membina. iya, Waktu itu Pak Bro inget Jakarta masih merah semuanya karena ada satu partai yang memerintah Jakarta tahun 99 tuh. Ya iya, itu mhm, merah tuh. iya. Saya pergi pagi ke rumah teman saya nggak bisa pulang, saya tunggu sampai habis tuh. Di situ saya bicara-bicara sama dia, kemudian orang itu berkata, waktu saya datang ke sana, si dukun tadi, yang kelas saya baru tahu belakangan, Iya. omnya perempuan ini Oh, masuk ke sana, duduk di rumah itu gitu. Lah semuanya anak silpan gitu, "Asuk," gitu, "asuk," ya asuk, masuk. Saya bilang, "Saya mau pembinaan." "Mari masuk," saya bilang, "Itu siapa?" "Asuk." "Wah asuk." Terus dia bilang, "Suk mau makan nggak?" "Asuk sakit perut." oh, Nggak mau makan." Mau minum makan ini nggak? Mau minum ini nggak?" Enggak, saya mau duduk-duduk aja." Udah gitu, "Suk mau ke mana?" "Ya jalan-jalan aja." Dia Suk keluar. Saya bilang, ini orangnya." Saya pembinaan selesai. Berapa hari kemudian, saya dipanggil sama anak binaan saya itu. heeh, "Doain orang dong, ini orangnya, katanya sudah sakit parah mau mungkin, harus didoakan terima Yesus." Saya bilang, mmm. "Oke." Saya pergi ke sana. Ternyata ya Asuknya itu. Oh, Saya tuh bicara 3 jam, 3,5 jam ya. mmm, Waduh sampai saya juga udah. Tapi akhirnya Asuk ini bertobat, mmm, terima Tuhan Yesus dan bertobat. gitu kan. Nah, ber memang dia akhirnya meninggal. Iya, Jadi malam, 2 hari, satu malam hari dia meninggal. Tetapi ini yang menarik, dari Asuk ini saya mengerti loh mmm, bahwa orang itu, dia cerita, saya ini dukun. Saya itu, menggunakan jadi darah dia diambil, mhm, satu cup gitu, mmm, satu hari mhm, satu cup dikasih ke persembahan gitu. mmm, Jadi kalau dia mau nyantet orang atau segala macam, taruh situ. Dia berkata bahwa sebetulnya di muka bumi ini, kecelakaan-kecelakaan itu ada yang dikendalikan kuasa gelap. iya, Ada satu orang lagi berdiri di halte bis. mmm, Ini satu orang berdiri, ini orang ditarget. mmm, Ini mobil isinya ada sekitar 6 orang atau iya, 8 orang. iya, Nabrak, terus orang ini meninggal, mmm, yang mati 8 orang, semuanya. Dia berkata, "Itu karena orang yang dalam ini sudah dikuasai gelap." mmm, Ini targetnya, ini iya, orangnya, iya, targetnya mati hari itu tuh. iya, Waktu mati, iblis berkata, dia nggak mau ngambil orang sedikit, sambil semuanya. kejar slot ya? 8, nah itu. Dia cerita lagi, pesawat Ah hah, dan kapal tenggelam. Dia sebutkan namanya Pak Bro. wow, "Hah?" Saya bilang, "Apa iya?" "Ya," dia bilang, "karena kalau orang itu harus meninggal, iblis tidak mau orang itu sendirian. Dia harus naik bis, naik kapal laut, kapal terbang, atau minimal berdiri di halte." yang jumlah orangnya banyak? Yang jumlahnya orang banyak. Loh kenapa? Sebab iblis mau mengambil sekaligus semuanya. Wah, hari itu saya mengerti orang terus berdoa sungguh-sungguh kalau lagi pergi dalam kendaraan yang jamak gitu. Preventifnya harus gimana Bro, berdoa Duh, tadi? saya doa aja gitu, kalau saya doa aman. Tapi ada kemungkinan kita masih bisa kena juga? Bisa. Mmm, Jadi kalau gitu ya, nanti yang selamat ya cuma Pak Bro sendiri, atau mungkin orang lain, selamat gitu ya, oh, tanpa ada apa-apa. Jadi satu baret pun tidak ada, mmm, tapi ya ganti mobil gitu. Ya harus ganti dong, udah habis semua kok. Jadi hati-hati kalau Anda pergi naik bis, pesawat,
kereta api atau kapal terbang gitu ya, Pergilah pokoknya itu. berangkat pergi berdoa. Doanya gimana Pak, Bro? Waduh, doa kan sudah pernah takut ya, Bang, berdoa Iya. saja minta sama Tuhan, nggak usah Mmm, muluk-muluk, yang biasa-biasa Anda berdoa. katanya harusnya berdoanya tuh, 30 menit Pak, Bro. Oh, Wah, nggak jadi gitu. banyak ritualnya gitu Pak, Bro. Kita berdoa yang biasa saja, yang penting nama Yesus ada bersama kita, sudah. Jadi pilihan Oke, cuma 2 aja, tidak jadi apa-apa, heeh, atau terjadi tapi Anda akan lepas. mmm, Anda dan apa yang Engkau miliki, mmm. lepas. Itu juga berarti bisa apa namanya, membuat, benteng kalau ada orang kan sekarang model itu Pak, Bro, gendam atau apa namanya, hipnotis atau apa gitu Pak, Bro, terhindar Pak, Bro? Kan Anda udah 2 pagi tuh, udah aman tuh. Iya, Saya sampai hari kalau saya pergi keluar kota karena mau tugas gitu ya, iya, saya masuk hotel, saya mmm, taruh barang-barang saya, dan sebelum saya masuk, pintu saya tutup ya, saya langsung berdoa. Jadi minta Tuhan di tempat ini Kau menguduskan, Kau berikan suasana sorga di tempat ini, anugerah Tuhan limpah, mhm, segala kuasa gelap pergi dari tempat ini sampai aku pulang. mmm. Udah, ya jangan sampai selama-lamanya, wah Hotelnya nggak laku, Bang? nggak laku hotelnya itu. Oh, saudara saya pernah punya hotel dia, Mhm. malam itu, 4 kamar, minta pulang. Oh iya? Karena apa? Waktu sujud di kolong ya, Heeh. ranjang, ada langsung angkat telepon, manajer telepon kepada teman saya itu. Ya hati-hati aja Pak Bro. Soalnya kan kalau ke hotel suka gini Pak Bro, kita tidur tiba-tiba di atas ada yang mindahin, bangku gredek 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 gitu. Dan itu polanya sama gitu Pak Bro? Oh semua hotel kayaknya Mas Jember pasti tahu deh. Heeh, Masuk hotel, heeh, tidur, heeh. jam 1 atau jam 2 ada seperti orang memindahkan kursi atau meja atau ranjang. Iya, Bru tapi malam. iya, Itu ya, itu. Yuh, itu itu teman-teman doa. itu, pasti ada tuh. Iya, jadi polanya sama ternyata, Iya suka narik-narik Pak Bro? iya iya, di atas tuh, iya tadi bawah, iya sama. Samping gitu pasti ada. Nah Pak Bro, balik lagi ke Star Iya iya iya. jadi saya baca tuh begini Pak Bro, jadi Stargate itu tadi menjadi mezbah data yang akan menggantikan mezbah doa. Mmm, Nabi palsunya, ya tadi salah mmm, satunya adalah iya ya kan, dengan dia memberikan bahwa, dataisme segala mmm, macam bahwa, sudahlah, Tuhan itu history, data is, apa namanya, sekarang yang paling up to date. Lalu juga ada kayak misalnya, dan segala macam dengan urusan, humanisme, karena dia sudah memetakan ID segala macam iyap sejak zaman, iyap, Covid. mmm, Mohon maaf juga, pluralisme yang sebenarnya juga itu akhirnya membuat orang semua shifting, Pak, Bro. iya Kondisinya beberapa pemuka agama, iya. udahlah cincai aja, bikin ribet banget, jalan kebenaran dan hidup, enggak semuanya sama, Tuhan tuh sama gitu, kita doang yang berbeda gitu. Apakah ini yang kalau kita lihat secara mapping keseluruhan, ini menjadi goal-nya satu bahwa semuanya total kontrol dan mengejar target 2030 yang menjadi agenda mereka bahwa agenda mereka harus terwujud di 2030? Begini, teman-teman tahu toh bahwa film Stargate sudah ada ya? 1994. Nah, ini baru rame tahun 2025 nih, Iya betul. 30 tahun yang lalu ya? Katanya Iya, Stargate itu dimulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, mhm. sudah menjadi apa, project dan sekarang baru digongkan lah ibaratnya. Anda harus hati-hati, Anda harus belajar dan mengertilah Stargate. Tetapi Pak Bro, kondisi ini akan semua nanti gini, Mmm, jadi kalau Anda mengatakan, "Wah ini target," itu sudah pertama, keuangannya sudah masuk, iya, iya, digital currency. Sebentar lagi Indonesia akan digital currency. Apa itu? Mata uangnya digital. mmm, Jadi uangnya Pak Bro, tahu saya, uang ini lari ke mana, mmm, ada nama Pak Bro di situ terus.
Ini agak sulit di Indonesia agak sulit, kenapa? Karena orang Indonesia tuh masih suka nyimpen di bawah bantal, di bawah mana itu Sama pendoanya banyak, Pak, Bro. oh iya iya. Itu jadi satu yang penting tuh, digital currency. Kedua, kondisi Anda untuk, terkait dengan barang itu, Anda sudah memasang dalam tubuh Anda. Mmm, Ada orang banyak yang bicara mengenai chip gitu ya. iya, Jadi apa, dimasukkan ID dalam jadi Anda terkait dengan satu barang tersebut, Anda menggunakan tubuh Anda untuk terkoneksi, mmm, gitu ya. Kemudian ada lagi nanti dari data, sudah disiapkan tuh. iya, Jadi disitulah Anda akan bisa mengakses dengan cepat semua kondisi yang ada, dengan Anda hanya membawa hidup Anda. mmm, Jadi Anda tidak butuh yang di luar apapun, nggak butuh. iya, Anda hanya membawa diri Anda untuk masuk ke dalam lingkaran target itu. mmm, Dan lingkaran itu dikatakan adalah event horizon dari singularity. iya, Jadi Anda akan melihat event, suatu peristiwa horizon, di mana keanehan terjadi. Anda merasa, "Oh ini menarik Pak." Sudah dikatakan oleh Elon Musk ya, bahwa itu singularity dan iya. ini akan dimulai sekarang. Statement dia tahun 2020, Pak, Bro, tentang singularity ini bahwa gini, Bang, ini seperti seolah di-reset kembali ke masa dia menyebutnya bukan Nabi Nuh, Bang, Hmm, tapi adalah Big Bang. ya Big Bang. Jadi di-reset semua dan ini adalah sesuatu yang baru, di mana transhumanisme, Ya, manusia dan mesin bersatu hmm, dan itu akan bergerak dan memang keadaan dibuat, susah dan segala macam karena kontrol populasi, Bang. hmm, Yang akhirnya mohon maaf yang tidak baik ya harus tumbang. hmm. Jadi hanya orang-orang yang baik segala macam yang itu. Jadi sebenarnya memang ini udah by design dari awal untuk terjadi seperti ini, Pak, Bro. Saya itu berpikir ya, kalau misalnya ada 1.000 orang, Iya, yang dibutuhkan dalam, desain yang baru 200 orang, iya, berarti yang 800 kan udah nggak penting ya. iya, 800 itu digantikan oleh nanti robotik, segala mesin yang sistem robotik. iya, Pak Bro berpikir nggak 800 kemana? Orang itu kalau ada di muka bumi, manusia ya, iya, butuh makan. iya. Di muka bumi mau jadi apa? Maka harus ada depopulasi. Depopulasi. Jadi kondisi, munculnya yang Pak Bro sebut sebagai mezbah, data, beserta dengan teman-temannya tadi, itu akan memicu terjadinya depopulasi. Mmm, Kan depopulasi harus tuh, iya, orang nambah terus, sedangkan pekerjaan itu akan digantikan oleh robot. iya, Kan terjadi nanti orang-orang ini kan melawan robot tuh. betul. Nah, ini harus dikendalikan, dipopulasi, dikontrol begitu. Dikontrol dengan apa? Bapak Ibu tahu sudah yang namanya Elon Musk memasukkan microchip Neuralink. Kepala sudah dimasukkan sebagai chip, Iya, diatur tuh iya, segala macam. Saya melihat depopulasi akan terjadi. mmm, Depopulasi dalam bidang apa? Wah ini problem nih populasi Pak mmm, Bro. Kalau itu dihabiskan, wah jadi masalah apa, di masyarakat jadi masalah besar tuh. mmm. Saya melihat adanya satu pandemi baru. Wow, Jadi pandemi itu diadakan untuk mengurangi populasi. mmm, Apa itu? Gitu. Sekarang masih jadi pertanyaan nih, iya, apakah pernafasan, ya maksudnya flu burung semua yang nah, pernafasan, heeh, atau penyakit-penyakit yang seperti cancer. Pak Bro gini saja, kalau Anda ada di, asuransi, jual asuransi, agen asuransi, mmm, eee, Anda boleh cek ada data Anda ya. Apakah betul ini 2025 ya, 2003, 2025 sampai 2027. iya, Apakah betul kenaikan dari peristiwa orang punya autoimun naik, cancer, jantung, jantung, Pak, Bro. besar apa tidak? Kalau itu besar, ada sesuatu di sana. Entah karena apa ya, Pak Bro ya. Tapi kita harus berpikir bahwa ini tidak mungkin jadi tiba-tiba, gitu. Kayaknya Pak Bro tahu ya karena apa, Pak Bro? Nah, nanti kita bisik-bisik, Pak Bro. Jadi, eee, kemungkinan besar
Ini dicoba pada manusia Mmm. dan dicoba pada manusia sudah dibuat. Apakah yang terjadi ini akan diulang lagi atau dengan metode yang baru lagi? Kita masih bertanya, Mmm. gitu ya. Datanya ada, tapi menurut saya mungkin belum siap untuk diberitakan karena jumlahnya belum banyak. Ya. Tapi ini perlu dijadikan pertanyaan. Mmm. Jadi apakah itu merupakan sebuah, pandemi yang baru yang sengaja dibuat atau, adopsi lagi, Iya. saya nggak tahu kondisinya. Nah, kemarin itu waktu penjelasan di, White House itu, OpenAI kan cerita begini eee, bahwa nanti, apa namanya, dengan Stargate project ini adalah buat untuk, mengecek misalnya, cancer gitu. Jadi udah, apa namanya, pengecekan terdahulu, dini itu udah bisa ketahuan, Pak Bro, dan Mmm. mengantisipasinya apa. Saya sempat dibaca di mana tapi sempat datanya hilang, katanya ada harus ditanam sesuatu untuk bisa buat bahan pengecekan. Jadi gini, pertama yang akan mengalami ini pasti bidang kesehatan. Iya, Tidak ada penolakan dari manusia, iya, kesehatan tuh nggak iya, ada. iya, Itu orang mengatakan, "Oh ini penemuan baru, iya, penyembuhan kanker yang cepat sekali, metodenya bagus sekali." iya, Orang akan berbondong-bondong untuk mendukung itu tersebut. iya. Tetapi nanti setelah, terjadi beberapa saat, akan diberitakan sama manusia bahwa ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini akan mendapatkan hasil yang terbaik apabila Anda ditinggali satu, dalam tubuh Anda, supaya ngecek. Jadi pola masuknya tidak, "Nih pakai nih," enggak. Anda akan mulai untuk belajar, "Oh ini cancer kan ganas," gitu ya. Iya. Untuk diredamnya dengan cara ini paling mantap. Setelah Anda sembuh nanti, untuk ini Anda harus pakai ini. Jadi Mmm. Anda tidak ada penolakan lagi, pasti langsung setuju itu kalau begitu. Nah, Menerima. hal itu tolong hati-hati, tolong hati-hati. Saya bayangin kalau ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita, bisa dong dia kontrol, katakanlah handphone. Kemarin, di 153, salah satu pembicaranya bilang begini, bahwa handphone itu bisa mendengar, Pak, walaupun dia dalam keadaan mati. Bayangin aja kalau sesuatu yang ditanam, dia bisa kontrol dong. Oke nih, Indonesia kita bikin aja flu semuanya, pencet, cepret gitu, flu semuanya gitu. Daerah sini gini. Jadi bener-bener bisa dikontrol gitu, Pak, Bro. Handphone bisa mendengar, pasti. Jadi orang kalau mau ketemu ya, Heeh. masuk ruangan nggak boleh bawa handphone tuh, Iya. karena ditaruh handphonenya dalam sebuah kotak rame-rame, dia pakai suara tuh gitu. Nah. Gini, iya, jadi kita tuh hidup dikontrol hari ini. Mmm. Tapi ini kan tujuan masih bagus tuh. Iya. Kondisi yang akan misalnya terjadi kondisi kacau, Mmm. di muka bumi kacau nih kondisinya. Iya, Nah, kondisi kacau itu akan membuat orang mengambil tindakan untuk mengontrol. iya. Jadi kontrol itu terjadi pada saat terjadi sebuah kekacauan. Mmm. Inilah kekacauan itu. Pak Bro harus tahu loh, kondisi ini, Anda lihat ke kiri kanan, ini belum Iya, apa-apa nih. iya. Ini akan menjadi terus menuju kepada hal yang sulit. Tapi tenang Pak Bro, kita santai, kita masih BBW toh. Iya. Janji Pak Bro tiap Rabu loh, Pak Bro. Us gitu ya. Jadi dalam kondisi itu, engkau akan dikontrol. Mmm. Jadi kita akan banyak hal yang Anda akan dikontrol hidup Anda tahulah. Ke situ maksudnya. Nah, pesan sponsornya Pak Bro. Kalau itu semua akhirnya harus terjadi, kita harus menerima atau tidak? Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu? Oh, kalau masuk dalam tubuh tidak, Tidak ya? tidak. Tetapi Walaupun dengan begini, iming-iming bahwa ini bisa begini, bisa begitu. karena gini, tidak ada pemaksaan, tidak Betul, ada pemaksaan. betul. Tapi sekarang saya mau tanya, dari mana Anda tahu itu sudah masuk? Mhm. Itu, siapa yang tahu sudah masuk? Di tayangan yang keberapa Pak Bro pernah cerita bahkan sekarang sudah bisa menyatu dengan liquid ya Pak Bro ya? Iya liquid, Mmm. liquid masuk. Oke. Tapi memang belum semua toh. Iya. Kita masih bisa bilang, "Oh itu nggak ada," ya karena memang belum semua. Datanya masih dicoba waktu itu. Tapi liquid sudah masuk dalam tubuh. Ada jasa pengecekan nggak ya Pak Bro? Kita udah ada belum? Oh nanti ngeceknya pakai itu toh, apa, 5G, 6G. 5G, 6G. Nah,
Di Indonesia belum ada, makanya itu santai-santai itu. Iya. Makanya kondisi Indonesia ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Tapi kalau sudah 10G, gimana Pak Bro? Mmm. Itu diaktifkan dengan gelombang itu, Iya. gitu. Saya ingat ada satu film yang menarik juga yang, waktu itu dia merepresentkan dengan SIM card, Pak. Iya. Dibagikan SIM card gratis, dia bisa telepon dengan segala modalitas, tiba-tiba satu ketika dari pusat dia tinggal pencet, dengan gelombang suara tertentu bisa membuat orang menjadi gila gitu, Pak, dan semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Diharapkan tidak terjadi Pak Bro. Tidak terjadi, tapi biasanya film-film gitu memberikan hint-hint khusus begitu, Pak, Bro? Ini Pak Bro, jadi ada film-film yang memang cenderung hanya film saja ya, Iya. tapi ada yang muatannya itu seperti nubuatan. Mmm. Nah, peristiwa ini harus Anda perhatikan bahwa semua yang ada filmnya, pasti nanti akan terjadi, eee, realitanya pasti ada terjadi. Pak Bro inget, waktu itu, cerita bahwa ada channel tertentu yang menjadi PR-nya kelompok sebelah sana kalau dia mau ngeluarkan sesuatu dia tayangkan di situ, Pak Bro. Oh iya 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 iya. Sekarang bermultiplikasi, Pak Bro. Sudah susah nyarinya, Bro, Susah ya? Susah, bingung. ya. Dan itu harus pelan-pelan, oh ini bener apa enggak segala macam, bener-bener sekarang kayaknya dijagain supaya nggak Ya. gampang bocor. Nggak mau ngomong sekalian nih, Channel-nya, ya, eee, saya takut diliatin jadi yang kayak gitu-gitu tadi nggak tayang. Nah, Pak Bro, the next pandemi gimana, Pak Bro? ya seperti tadi, pernafasan bagian atas Heeh. dan penyakit-penyakit degeneratif. Kan WHO sudah mengeluarkan early warning, Pak Bro. WHO kali ini kena pukulan karena Amerika keluar dan menghentikan semua bantuan. Katanya nggak nurut Trump soalnya. Nah iya, jadi orang tuh mandang Trump tuh ini bagus apa enggak ya, bagus apa Iya. enggak. Jadi Trump menghentikan, WHO nggak dapat dananya, USAID juga keluar, habis semua dananya dan WHO ini sekarang cuma macan ompong sebetulnya. Tapi keren loh, Pak Bro, sekarang, PR-nya White House langsung tiba-tiba ada worship gitu di White House, banyak gitu, saya bilang, "Ini kenapa jadi kayak begini ya?" Wow, ini untuk membalance. Karena orang Republik, mayoritas sana adalah, kaum dari Kristen tapi sektenya sampingan, Pak Bro. Mmm. Mormon, kebanyakan Mormon di Iya, sana. Nah, iya. jadi ya orang Republik begitulah pastilah. Nah, Pak Bro, Stargate ini, Mhm. kita akan tutup di poin ini dan kita akan bahas yang lain, tapi Pak Bro bisa ngasihkan sesuatu buat kita, apa yang harus kita, amati, hati-hatikan, dan harus apa yang kita lakukan untuk bisa preventif, Pak Bro, ke depannya ngelihat gelombang yang seperti ini yang sebenarnya kita secara manusia tidak bisa bendung, tapi apa yang harus kita lakukan? Pertama cermati, Mmm, bagaimana perkembangan Stargate ini. oke. Kalau Stargate nggak jadi, nanti ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gitu ya. Jadi pasti akan terjadi, tapi oleh siapa kita nggak tahu. Cermati, terjadinya seperti Stargate ini. Yang kedua, bagaimana cara Anda mengatasi? Belajar apakah Anda bisa hidup minimal. Mmm, Itu aja Pak Bro. belajar hidup minimal, Pak. Ya, kita nggak harus hidup minimal, nggak harus sekarang. Mmm, Tapi kalau harus minimal, Anda bisa. artinya Pak Bro bilang bahwa belajar survive dari sekarang, Iya, betul, survive. karena Survive masalahnya tiap orang beda-beda dan ya, kadarnya tiap orang beda-beda kadarnya. iya, kalau masih makan gudeg tuh belum survive ya, Pak Bro? Oh, itu sudah minimal loh. Sudah. Kalau gudeg udah nggak ada, wah kacau. Nah, Pak Bro, berikutnya adalah gini, beredar banyak sekali di, internet ya, kalau kita lihat apalagi di YouTube, banyak orang mempertanyakan sebenarnya kalau untuk orang-orang lama tuh bisa dibilang pertanyaan yang biasa-biasa aja. Tapi mempertanyakan Tuhan Yesus sebagai itu adalah Tuhan apa enggak, itu semakin gelombangnya semakin membesar, terutama sekarang banyak karena banyak orang yang berpindah, Pak. Shifting dari percaya Tuhan Yesus dan dia lebih percaya Tuhan yang lain. Dan banyak sekali kayaknya, pengajaran atau apapun yang ada di, YouTube tentang apa nyebutnya, kristologi ya, Pak Bro? Oh, kristologi. Iya, wah kayaknya kita Ya, dipepet, wah ini salah ayat ini segala macem gitu.
Saya cuman belum nemu aja ada orang ngomong, "Ini kenapa satu masuk Yeriko, keluar Yeriko?" Saya bilang, "Wah, kalau dia nanya ini saya kasih parunan nanti." Saya jawab sendiri tuh, Pak Bro. Nah, jadi sebenarnya penjelasannya Yesus Kristus itu Tuhan, nabi, atau gimana, Pak Bro? Yang tadi ya, Yeriko ada 2 ya, jangan lupa Bapak udah 2 Yeriko. Yang ini, dia Tuhan. Nah, Tuhan, Pak. Yes, sebutnya Mesias ya, Iya. Moshiach kalau orang Yahudi bilang, dia Mesias, Tuhan. Udah nggak ada yang lain, kristologi itu udah pasti itu jawabannya. Orang-orang yang bilang, "Ya ya bukan Tuhan," pakai ayatnya banyak. Ayat yang dia ambil itu bicara di Alkitab ini. Mmm, Ada banyak cerita yang mengatakan Yesus Tuhan. kasih satu, Pak Bro, Kejadian 1 ayat 1. pada mulanya. Pada mulanya, Bereshit bara Elohim et samayim et eretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya, Bereshit. Itu tulis pakai bahasa Ibrani dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri ya. Jadi Bapak Ibu, Bereshit. Nah, Bereshit ini, dalam bahasa Ibrani, nah tulisannya begini Bapak Ibu nih ya, gitu. Nah, ini toh. Nah, Bapak Ibu, untuk menjelaskan ini, nah ini Bereshit, dibacanya dari sini Bapak Ibu, dari kanan ke kiri ya, Bereshit. Ini kalau ditulis begini, 2 huruf, B sama R, kan bahasa Ibrani itu nggak ada huruf hidup Bapak Ibu. Jadi huruf hidupnya cuma ada 2, ain sama alef gitu ya. Tapi itu juga jarang. Bapak Ibu, ini artinya adalah bar. Bar itu adalah anak. Nah, kalau ini Bapak Ibu tahu, lembu ini kepala lembu atau kepala domba gitu ya. Jadi hewan-hewan yang dipakai dalam persembahan gitu ya. Jadi ini adalah domba, domba gitu. Sedangkan ini Tuhan ini, Shin adalah Tuhan. Ini Bapak Ibu tahu Yud adalah artinya tangan, Bapak Ibu. Dan ini adalah salib. Wah, kalau Bapak Ibu mengerti Bereshit itu pada mulanya itu adalah bar domba, anak domba. Ini Tuhan yang tangannya disalib. Jadi Bereshit itu bagus. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Bapak Ibu, Anda mengerti Tuhan tangan salib siapa? Tuhan Yesus. Anda mengerti bahwa dalam semua kitab, cerita model begini nih banyak, bukan banyak ya, banyak sekali. Bapak Ibu mengertilah, jadi kondisinya waktu Tuhan disalib itu menggunakan begitu banyak hal yang bicara bahwa dia adalah Mesias. Bereshit ini, Bapak Ibu kan tahu dalam bahasa Ibrani, Bereshit, tapi juga bahasa yang kemudian dituliskan bahasa Yunani, in arche, atau di Yunani, ini ada di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Dan di Yohanes 1 ayat 1. Ini pakai bahasa Ibrani dan yang ini pakai bahasa Yunani. Nah, itu sama pada mulanya. Jadi pada mulanya tuh bicara mengenai Tuhan, anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Kalau Anda mengerti siapa itu, ini bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membuka Alkitab, dari kitab yang pertama, kitab Kejadian, sudah diberitahu bahwa isi Alkitab itu adalah bicara keselamatan. Isi Alkitab itu bicara konsep keselamatan dan sebenarnya tidak bicara yang lain. Makanya kalau Anda mencari, kenapa sih kalau yang seperti ini kurang lengkap gitu ya. Kalau yang ini kurang lengkap, kenapa ada yang kurang lengkap?
banyak cerita memang Alkitab tidak ditulis berdasarkan semua, isi dan tujuan dan maksud dan semuanya penuh, tidak. Alkitab hanya ditujukan hanya untuk konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu telah dikatakan di awal kitab Kejadian, yaitu Bereshit bara Elohim, gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan et samayim et eretz, yaitu langit pakai S, langit-langit sebetulnya, dan bumi. Jadi kata Bereshit ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, itu mengacu kepada hal ini. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya di kayu salib. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, kita percaya bahwa inilah yang Tuhan mau beritahu kepada Anda dan saya, merupakan satu topik yang besar tentang tujuan penulisan Alkitab itu kemana arahnya. Jadi Bereshit itu adalah seperti ini. Oke? Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. JBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari GB Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Elsa Imelda. Teens GB Kebon Siri 22 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Akan mengadakan prayer competition. Teman-teman teens, yuk kita seru-seruan bareng di Kingdom Teens. See you next week guys. Jesus is my superhero, stronger than a mighty tornado, loves me more than I can know, he lifts me up and makes me go. Kids GB Kebon Siri melanjutkan pengajaran tentang Jesus is my superhero di bulan Juni ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang Yesus sang penakluk kegelapan. Yuk kita seru-seruan bareng dan belajar firman Tuhan sambil main games yang seru. 153 Unity 22 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang. Akan dilayani oleh Pastor Rama Putra Pratama, bertempat di Anes Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. GB Kebon Siri akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, hematokrit, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 pukul 9 pagi bertempat di Anes Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Kul atau pada nomor berikut ini. Telah dibuka Kom 100 GB Kebon Siri yang dilaksanakan secara offline di GB Kebon Siri setiap 2 minggu sekali pada pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GB Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam Mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom.
Bagi jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GB Kebon Siri dapat menghubungi Sekretariat GB Kebon Siri. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk: pertama, makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. Kedua, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.